909 orang tewas karena sengaja minum racun. Mereka adalah bagian dari sekte yang dipimpin oleh Jim Jones yang ngaku-ngaku sebagai seorang juru selamat. Sebelum nyuruh anggotanya bunuh diri massal, Jones juga nyuruh beberapa dari mereka ngebunuh pejabat dan jurnalis yang curiga sama kegiatan mereka. Selain itu banyak dari pengikutnya yang kerja tanpa dibayar buat sekte, bahkan sampai memutusin hubungan sama keluarga mereka. Cerita tadi kedengaran benar-benar aneh dan gila, tapi nyatanya sampai sekarang masih ada banyak sekte di seluruh dunia. Dan apa itu sekte? Sekte adalah kelompok orang yang benar-benar patuh sama pemimpinnya dan biasanya punya ideologi atau keyakinan yang sangat ekstrim. Banyak sekte yang yakin kalau kiamat udah dekat dan nyuruh pengikutnya buat ngelakuin hal-hal nggak masuk akal, kayak ngelakuin pembunuhan massal atau kekerasan seksual. Bahkan ada sekte yang percaya kalau alien itu bakal datang dan ngebawa manusia ke kesadaran yang lebih tinggi. Oke, tapi pertanyaannya, kenapa sih orang bisa percaya sama kayak ginian? Jadi ternyata, sekte itu emang sengaja nyari orang-orang yang gampang dimanipulasi buat jadi pengikut dan dikasih doktrin. Mereka yang lagi putus asa, nggak punya tujuan hidup, dan nggak punya teman. Terus, sekte juga bakal hadir kayak pahlawan di siang bolong, pura-pura jadi komunitas biasa yang suka ngasih dukungan moral. Tapi ternyata, lama-lama, sekte bakal nunjukin tarinya. Bikin anggotanya percaya kalau kebutuhan mereka cuma bisa dipenuhin sama sekte dan mereka nggak punya tempat untuk bernaung yang lain. Mereka yang nurut dikasih penghargaan. Tapi sebaliknya, yang nggak nurut bakal dijauhin, bahkan sampai dihukum fisik. Sekte juga bakal bikin hubungan para pengikutnya dan keluarga mereka terputus, biar mereka nggak terpengaruh sama dunia luar lagi, sehingga bisa benar-benar berkorban buat sekte. Buat ngelakuin ini, bahkan ada sekte yang sampai ngubah identitas pengikutnya dan bikin aturan super ketat. Harus ganti nama, pakai pakaian serupa, bahkan sampai nggak boleh minum kopi. Lama-lama, pengikut sekte bakal makin nggak rasional, susah mikir kritis, dan nggak berani ngelawan perintah. Nah, kuncinya juga, makin banyak anggota sekte yang patuh, makin banyak orang juga yang akan gampang buat ikutin sekte tersebut. Aktor kunci dari sebuah sekte adalah pemimpinnya, yang biasanya bertujuan buat dapetin kekuasaan dan uang. Mereka adalah orang-orang yang karismatik, jago ngomong biasanya. Misalnya kayak pemimpin sekte satu ini, yang sangat populer di kalangan anak gaul zaman itu. Tapi jangan ketipu sama cangkangnya aja. Ibarat pacar toksik, pemimpin sekte itu bakal kelihatan baik di depan, tapi manipulatif di belakang. Terus tambahannya lagi, emang ternyata banyak pemimpin sekte yang emang mengalami gangguan mental. Jadi, ya, banyak orang yang masuk sekte karena ditipu dan dimanipulasi. Kalau misalnya kalian masuk komunitas dan diminta buat ngelakuin sesuatu yang mencurigakan, coba pikir sejenak. Mungkin aja kalian lagi ada di perangkap sebuah sekte. Terus kalau ada orang terdekat kalian yang jadi bagian dari sekte, coba dirangkul dan dikasih tahu pelan-pelan meski sulit. Sebelum semuanya terlambat. Dan seperti biasa, terima kasih.